Politeknik Negeri Sriwijaya atau Polsri merupakan politeknik yang berada di Palembang, Sumatera Selatan, dan tepatnya berada di Jalan Srijaya Negara Bukit Besar, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat 1. Politeknik Negeri Sriwijaya memiliki 10 jurusan dan 42 program studi. Salah satunya adalah jurusan Teknik Sipil. Jurusan Teknik Sipil adalah bidang studi teknik yang fokus pada perencanaan, desain, konstruksi, dan pemeliharaan infrastruktur dan bangunan, yang meliputi jalan, jembatan, gedung, bandara, saluran air, dan berbagai fasilitas publik lainnya. Tidak hanya mempelajari tentang struktur bangunan, tetapi juga di jurusan Teknik Sipil mempelajari tentang wawasan lingkungan yang merupakan salah satu mata kuliah di jurusan Teknik Sipil. Mata kuliah wawasan lingkungan membahas bagaimana pembangunan harus mempertimbangkan dan melestarikan lingkungan, yang mencakupi pengantar ilmu lingkungan, ekologi, dan bagaimana faktor lingkungan bisa mempengaruhi bahan bangunan. Selain itu, mata kuliah ini juga membahas analisis dampak lingkungan atau AMDAL, hukum lingkungan, dan konsep bangunan berkelanjutan atau green building. Berikut kami akan menjelaskan tentang wawasan lingkungan. Wawasan lingkungan adalah kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya lingkungan hidup, serta dampak terhadap kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Ini juga mencakup pengetahuan tentang bagaimana aktivitas manusia dapat mempengaruhi lingkungan, baik positif maupun negatif, dan bagaimana kita dapat mengambil tindakan untuk menjaga kelestariannya. Sekian. Tujuan utama dari berwawasan lingkungan adalah untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ini melibatkan penggunaan sumber daya secara efisien, melindungi lingkungan, dan memastikan berkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Adapun juga berwawasan lingkungan membawa banyak manfaat, yaitu peningkatan kualitas hidup, kesehatan dan kesejahteraan manusia serta kelestarian alam. Selain itu, berwawasan lingkungan juga berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan dan efisien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami sedang berada di Seven Days yang berada di daerah Patal. Dan sekarang kami akan mewawancarai beberapa orang yang ada di sini. Ayo ikuti kegiatan kami sekarang. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya ingin mewawancarai salah satu pengunjung yang ada di Seven Days ini. Ibu dengan nama siapa, Bu? Ibu Sri. Ibu Sri? Ya. Baik, Ibu Sri. Saya izin bertanya, Bu. Apakah Ibu sebagai pengunjung merasa fasilitas di sini ada kurang atau kelebihan? Kalau menurut saya fasilitas di sini masalahnya kekurangannya kurang nyaman. Oh, kurang nyaman ya, Bu? Kurang nyaman. Apalagi kalau siang hari terlalu bising karena kita benar-benar bersebelahan dengan jalan. Jadi kalau masalah pengunjungnya enggak juga ya terlalu bising ya, karena bisa dihitung terus punya mandiri masing-masing. Menurut Ibu, bagaimana, Bu, tingkat kebersihan di lingkungan Seven Days ini, Bu? Tingkat kebersihannya lumayan ya, lumayan. Karena pengunjungnya udah punya kesadaran untuk membuangkan sampah kepada tempatnya. Karena sudah disediakan pula dari bagian Seven Days ini tempat sampah. Baik, Bu. Menurut Ibu, apakah tempat Seven Days ini ramah lingkungan atau tidak, Bu? Dikarenakan apa, Bu? Ramah lingkungan ya, ramah lingkungan. Terus masalah kita ada kendala sedikit ini kalau kita belanja itu ya, belanja kita kan menunggu. Oh, misalnya kita beli bakso, menunggu lebih kurang 10 menit, sampai 20 menit. Terus kita mengambil sendiri. Kadang kan kita sebagai pengunjung capek kan, capek udah duduk mau makan mau apa, kita terpaksa menunggu beberapa saat, itu biasa. Tapi untuk mengambil sendiri ke lokasi
kayak saya barusan kan mengambil sendiri masalah es krim. Udah 10 menit lebih ya. Terus pas ke sana kok belum beku es krimnya. Jadi gimana ini? Apa nanti bisa? Udah kan saya udah capek, nanti bisa nggak diantar ke tempat saya yang makan? Nggak bisa Bu, tetap ambil sendiri. Akhirnya saya berdiri 5 menit di sana. Tapi belum juga beku. Jadi gimana itu? Apa kebenaran hari ini rusak kan? Apa enggak ya? Baik Bu, kritik dan saran Ibu terhadap pengurus atau karyawan di sini agar tempat ini kedepannya agar lebih baik gimana Bu? Kritiknya ya bagi yang tempat kita petugas ya. Iya. Petugas untuk kita tempat membeli makanan itu ada juga yang agak acuh seolah-olah dia sibuk kan, sibuk, tapi kita menunggu nggak langsung. Ada apa Bu? Mau apa Bu? Bisa saya bantu kan? Mungkin karena situasi mungkin karena kecapean ya. Baik Bu, begitu saja wawancara kami Bu di Ibu. Terima kasih ya Bu. Ya, makasih. Kami dari Politeknik Negeri Sriwijaya, jadi kami pengen wawancara kakaknya sebentar buat masalah lingkungan yang ada di sekitar sini Kak. Sebelumnya nama kakak siapa Kak? Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Pratama. Saya di sini sebagai seorang security dari perusahaan JM. Oh iya. Kira-kira kakak sudah berapa lama sudah kerja di sini Kak? Kira-kira 5 bulan. 5 bulan ya Kak? Untuk masalah kebersihan yang ada di sekitaran Seven Days sama JM ini, menurut kakak sudah cukup bersih atau belum? Sejauh ini, sejauh aku begawe di Seven Days ini cukup bersih. Tak perlu kotor-kotor nih kan, mate. Untuk kebersihannya ya bagus, masih kondusif lah kira-kira. Terus juga kan ini kan di samping jalan raya ya Kak ya. Terus banyak lalu lalang mobil-mobil besar, banyak kendaraan bermotor juga Kak. Menurut kakak masalah polusi di sini cukup mengganggu Kak? Gitu Kak? Kalau untuk polusi, aku rasa tidak terlalu mengganggu lah, karena kan di sini kan dilengkapi dengan pas, jadi polusi itu tidak perlu di sini. Terus juga menurut kakak kalau misalkan untuk kebersihan di sini tuh yang bertanggung jawab siapa kira-kira Kak? Kalau di sini kan kita punya cleaning service-nya dewe. Biasanya di sini cleaning service-nya disebutnya PU. Nah, itu bagian penanggung jawaban yang kebersihan di area-area di lingkungan kerja. Terus juga untuk pengunjung yang datang sini menurut kakak bertanggung jawab juga tak untuk menjaga kebersihan di sini Kak? Yo netral kurasa nih, kadang ada yang inisiatif galak buang dewe, galak ya ada lah ya wong yang galak tidak bertanggung jawab, masih naruh sini kan, tidak ada inisiatif nak buang. Jadi sebenarnya itu tuh berpengaruh juga Kak ya untuk lingkungan di sini ya. Terus juga terakhir Kak, menurut kakak ada kritik dan saran enggak untuk masalah kebersihan di sini atau dari udaranya atau yang lainnya Kak? Saya rasa ya cukup, tak perlu nak tambah ke apa nak dikritik. Saya rasa kayak itu Kak. Sudah cukup berarti Kak ya? Ya. Oke, makasih banyak Kak sudah mau diwawancara dan juga maaf mengganggu waktunya Kak ya. Makasih banyak Kak. Saya sebagai mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya ingin mewawancarai. Kali ini kita akan mewawancarai salah satu pegawai yang ada di Seven Days Canton ini. Baik, kakak boleh perkenalan dulu siapa? Baik, perkenalkan nama saya Aldi Saputra. Saya di sini selaku sebagai crew leader jus bagian buah-buahan dengan sayur-sayuran dengan swilala juga. Saya akan bertanya, kakak bekerja di sini udah berapa lama? Kalau untuk saya di sini baru 7 bulanan. 7 bulanan. Oke. Menurut kakak tingkat kebersihan di sini bagaimana? Kalau untuk tingkat kebersihan kami alhamdulillah sudah lumayan. Tadi walaupun kami sudah disidak tapi nggak terlalu banyak yang dikomplain. Menurut kakak siapa yang bertanggung jawab atas kebersihan di lingkungan ini? Kalau atas untuk lingkungan sekitar kami ada PU, bagian itu bagian lah seperti cleaning service.
Jadi untuk bagian seperti setiap pagi harus ada di lab, dibersihkan meja-meja dan sampah-sampah juga. Terus apa yang kakak lakukan supaya kebersihan di sini agar tetap terjaga? Kalau bisa, kalau misalnya sudah ada orang selesai makan atau sudah duduk-duduk langsung dibersihkan biar apa tuh nggak terlalu, misal ada orang mau duduk lagi bisa langsung cepat. Terus terakhir apa kritik dan saran tentang kebersihan di sini menurut kakak buat pengunjung ataupun siapapun yang ada di sini? Ya kalau buat saya sendiri ya, kalau mereka menurut kesadaran diri sendiri lah. Misalnya ada juga konsumen yang misal habis makan atau habis nyemil-nyemil langsung buang sampah sendiri. Ada juga yang langsung ninggalin aja, kayak misalnya bekas tumpah. Nggak ada inisiatif untuk bilang atau ke karyawan juga kan, biar bisa langsung bantu untuk bersih-bersih. Makasih ya Kak atas wawancaranya. Baiklah, dari wawancara kami ke beberapa orang yang ada di sini, kami dapat mengambil kesimpulan bahwa tempat ini cukup berwawasan lingkungan. Akan tetapi, terdapat kendala yang dimana letak dari Seven Days ini tepat di samping jalan raya, yang dimana mengakibatkan kebisingan dan juga polusi yang dapat mengganggu pengunjung yang ada di sini. Terima kasih.